Senyum di ujung batas akhir. Penulis, Rina Indrawati. Suasana di warung pecel ayam Pak Ibnu pada jam makan siang hari ini sedikit ramai. Ada 12 orang duduk dengan kelompoknya masing-masing termaksud Novi dan Sarah yang memilih duduk di sudut kiri depan pintu masuk. Kedua wanita berhijab ini tampak asyik menikmati makanan yang dipesan diselingi obrolan santai. Selesai makan Sarah mulai mengutarakan kerisauannya. "Enam, gue mau curhat, dong." Sarah berkata sambil mengaduk-aduk es teh manisnya sambil mengarahkan wajahnya ke depan. Novi yang tengah asyik menghabiskan makanannya menoleh menatap sesaat Sarah. "Gue lagi bad mood, nih," sambung Sarah dengan memutar kedua bola matanya seakan dia ingin mencari sesuatu. "Emang kenapa, sih, Ra?" tanya Novi mengarahkan tatapannya ke arah Sarah penuh tanya. "Gue ditawarin nulis bareng sama teman-teman tunanetra buat bikin buku antologi." Sarah mulai mengutarakan kerisauannya sambil sesekali menyedot minumannya. "Terus kenapa emang? Bukannya lu udah sering kolaborasi sama teman tunet?" sela Novi dengan tangannya meraih gelas minuman lalu menyedotnya. "Iya, sih, tapi kali ini ide gue kenapa buntu, ya?" keluh Sarah menghela napas. "Maksud, lu?" tanya Novi penasaran. "Temanya Braille, gue udah nulis beberapa kali tapi, kok nggak enak aja, tuh tulisan." Sarah menggigit bibir bawahnya sedangkan Novi asyik menghabiskan es teh tawarnya. "Kok bisa? Kan biasanya lu lancar jaya aja kalau buat cerpen," sahut Novi yang telah menghabiskan segelas minuman. "Nah, itu dia masalahnya." "Kenapa, ya, kok untuk yang satu ini gue buntu banget, mana deadline-nya tinggal 2 minggu lagi sama ketentuan kata harus 2.000 sampai 2.500, lanjut Sarah mengubah posisi duduknya. "Nyebelin gak, tuh?" cibir Sarah sebagai ungkapan perasaan kesalnya. "Kenapa nggak lu batalin aja, Ra?" Novi memberikan ide. "Udah. Sejak awal ditawarin gue udah coba menolak tapi PJ-nya ngasih kelonggaran waktu sama gue 1 bulan dan ini tinggal 14 hari lagi, gimana coba?" Sarah berdecak kesal tapi Novi teman yang dikenal di sebuah yayasan tunanetra tertawa kecil. "Ngapa lu malah ketawa, Enam?" tanya Sarah sedikit tidak suka. "Hahaha, dah lu nulis aja pengalaman pribadi tentang gimana awalnya mengenal huruf Braille. Apalagi ceritain tentang Mbak Esa yang pertama kali ngajarin lu huruf Braille. Terus gimana perjuangan sama Pak Muis pas lo belajar Ikro Braille. Sampai sekarang lu udah bisa ngaji Al-Quran sendiri," ucap Novi memberikan ide sambil memancing kembali semangat sahabatnya yang memang sekarang telah menjadi penulis. Sarah diam mendengarkan. Sarah memang telah melahirkan 10 buku solo dan 100 lebih antologi. Ia juga sering diminta untuk menjadi seorang motivator dan menjadi narasumber di berbagai forum dalam kelas penulisan. "Iya, sih, Enam. Malah gue berniat menceritakan lu sebagai pembaca buku audio tapi apa hubungannya, ya sama Braille?" tanya Sarah. Novi tertawa mendengar keluhan sahabatnya. "Nyebelin lu, Enam," omel Sarah. "Hahaha. Tenang aja, Bu, kan lu bisa nyeritain buku audio yang juga bisa digunakan tunanetra sebagai media bacaan selain buku Braille," jawab Novi sambil merapikan diri bersiap kembali ke yayasan tempatnya bekerja. Sementara Sarah mengangguk-angguk mendengar penjelasan Novi. "Ya, udah, yuk, kita balik. Bentar lagi laki lu ngejemput," ajak Novi sambil berdiri tanpa berkomentar. Sarah pun ikut berdiri. Aktivitas keseharian Sarah sebagai ibu rumah tangga telah dikerjakan, anak semata wayangnya sudah berangkat ke sekolah dan sang suami juga telah pergi bekerja. Kini tinggal ia sendiri di rumah mengisi kesibukan seperti yang biasa dilakukan sebelumnya. Komputer bicaranya sudah menjadi teman setia kala sepi. Sudah 1 jam yang lalu ia mengoperasikannya untuk menulis tapi kursor pada monitor hanya berkedap-kedip saja. Ia belum satu pun menuliskan sesuatu di komputer yang didapat dari sang suami ketika dirinya berulang tahun. Sarah menarik napas dalam dan mengempaskannya. "Apa, ya cerita untuk antologi Braille ini?" gumamnya seraya memainkan bibir sambil menggaruk-garuk kepala yang tak gatal. "Ah, bad mood amat." Selagi pikirannya tidak karuan mencari ide untuk cerpen Braille, tiba-tiba notifikasi pesan terdengar dari ponselnya. Dengan lesu Sarah mengambilnya lalu menggeser layar sentuh itu dan didengarkan pesan tersebut dari temannya yang bernama Indah. Ia adalah teman yang mengajak ikut antologi Braille. "Assalamualaikum, Ibu cantik." Sarah membacanya dengan tersenyum kecut lalu jemarinya lincah mengetik jawaban dari pesan itu. "Waalaikumsalam, Endah.
Tak berapa lama notifikasi pesan berbunyi, Sarah mendengarkan kembali pesan dari Indah. "Gimana, Ra, udah jadi naskah lu?" "Belum." Sarah langsung menjawab. Pesan terkirim dan langsung Indah membalas, "Loh, kok bisa sih? Kan lu itu paling cepat nulisnya dan itu sudah terbukti, loh dengan karya-karya lu yang keren-keren." Sarah mendesah membacanya, dengan sedikit tak bersemangat dia membalas pesan itu untuk menjelaskan kondisi dirinya. "Nggak tahu, nih. Gue kok nggak ada ide, ya buat antologi ini, apa gue mundur aja, ya, endah." "Kok gitu, Ra? Ayolah dicoba dulu, kan masih 13 hari lagi, gue yakin lu pasti bisa." Sarah mendengarkan pesan yang diterimanya. Dengan sedikit malas Sarah mengetik jawaban dan mengirimkannya, "Ya udah, deh. Kalau sampai lusa gue nggak ada ide juga, ya mohon maaf gue mundur aja, ya. Jujur, sih Ra, gue sedikit kecewa lu mundur, tapi gue masih tetap yakin lu pasti bisa ngikut antologi ini." Sarah tak menjawab karena 2A mendengar ponsel bicaranya bahwa Indah sedang mengetik pesan. Tak berapa lama notifikasi berbunyi, Sarah menggeser layar sentuhnya dan mendengarkan kembali isi pesan yang diterima. "Baiklah, Ra, kalau begitu. Kabarin aja kalau memang tiba-tiba lu berubah pikiran." Sarah menarik napas panjang dan mengempasnya lalu meletakkan kembali ponsel dan mulai memfokuskan diri untuk mulai mengetik kata demi kata yang ia urai. "Dear my diary. Jiwaku rapuh. Hatiku kosong. Ragaku semu dan pikiranku melayang entah kemana. Ingin rasanya terbang tapi sayapku telah patah sebelah. Hasrat ingin melanglang buana tapi langkah ini tertahan dalam kenetraan. Kini, aku bagai burung di sangkar emas yang hanya bisa mengubur semua hasrat. Sekarang aku terpuruk dalam gelap yang tak berujung. Oh diariku. Apakah ini akhir kisahku yang hanya bisa diam mematung? Apakah ini lara yang tak terobati hingga sesak dada ini takkan melonggar? Apakah aku tak berhak lagi untuk menikmati indahnya dunia? Apakah aku masih boleh untuk berkarya? Duhai hatiku yang terluka. Bila diri ini mau menangis, silakan menangislah. Jangan bendung lagi air mata, sebab kini sudah waktunya rasa kecewa yang terpendam itu dihancurkan dengan isakan sesungguhnya. Menangislah duhai diri karena saat ini memang harus menangis." Bait puisi itu terukir di layar monitor Sarah. Ia mengempas punggungnya dan dijatuhkan ke sandaran kursi. "Ah, kenapa jadinya gini lagi, sih? Apa hubungannya, ya sama Braille?" Sarah menggerutu karena ia tak berhasil juga menulis cerita dengan tema Braille yang ditawarkan oleh Indah. Ia berdecak kasar lalu beranjak berdiri, "Dahlah aku nyerah aja, deh." 3 hari telah berlalu, Indah kembali menelepon Sarah dan kali ini ia benar-benar menyerah untuk tidak ikutan dalam buku Braille antologi ini. Indah sangat kecewa tapi mau bagaimana lagi dengan terpaksa Indah menyetujui keputusan Sarah. "Alhamdulillah, akhirnya Indah mau ngertiin aku juga, ya, setidaknya bebanku lenyap deh," gumam Sarah yang telah duduk menghadap komputernya. Braille. Ketika kegelapan menemani keseharianku ketika aku menyandang kata difabel netra ketika itu pula, aku berkenalan denganmu dengan segala perjuangan akhirnya jalinan keterbutuhan itu mengikatku denganmu. Paduan titik yang membentuk sebuah huruf tersusun rapi, menjadi kata berlanjut dalam kalimat rabaan tangan menjadi cara untuk mengenalimu agar kami bisa membaca kembali. Braille oh Braille. Dahulu aku tak pernah menyangka akan mengenalmu, takdirlah yang mempertemukan kita hingga kini aku telah bangga bisa menyandingmu dalam setiap bacaan yang kunikmati. Bahkan yang teristimewa adalah sujud syukurku karena kini kembali bisa membaca kalam MU ya Arab. Meski mataku buta walau dengan hanya rabaan tangan tapi kini aku berusaha istiqomah kembali bisa bertilawah. Terima kasih Braille. Sarah tersenyum, ada rona bahagia terpancar dari raut wajahnya. Meski ia sudah tak mengikuti cerpen antologi Braille tapi semangat menulisnya masih terpaku dalam aliran darahnya. Alhamdulillah, biar puisi kecil tapi setidaknya aku bisa bercerita dengan Braille, ucapnya bangga. Saat liburan di hari Minggu, Sarah serta keluarganya menghabiskan waktu di sebuah pusat perbelanjaan, biarpun nada pendamping Sarah tetap menggunakan tongkat sebagai identitas dirinya. Ketika ingin naik lift, tiba-tiba Tasya putri tunggalnya yang masih berusia 7 tahun menarik lengannya dan menempelkan pada dinding lift. "Nih, coba baca, ini ada huruf Braille-nya," ucap Tasya memberitahu. Sarah tersenyum dengan cekatan, ia meraba tombol lift dan di tengahnya ada huruf Braille yang dimaksud. Yang ini berarti naik dan yang ini berarti turun.
Sarah menjelaskan satu persatu tombol yang ditunjuknya. Mimi nebak, apa beneran bacanya? Tanya Tasya menatap Miminya untuk meyakinkan dirinya. Sarah mengusap kepala putrinya dengan lembut. Di sisi lain, Pras suami Sarah memerhatikan mereka sambil tersenyum. Emang menurut kakak, Mimi itu nebak apa enggak, sih? Tanya Pras mencoba memberikan keyakinan pada Tasya yang terus menatap Miminya. Nah, makanya kakak nanya, Dei. Sebenarnya Mimi nebak aja karena ada arah panahnya, atau memang Mimi tahu huruf yang ada di tombol itu? Jelas Tasya membela diri. Ya nggak nebak lah, Kak. Kan itu ada huruf U dan P yang berarti up atau naik dan huruf DWN atau down yang berarti turun. Sarah menerangkan dengan menempelkan jemarinya di masing-masing tombol agar Tasya benar-benar yakin bahwasanya Miminya memang bisa membaca tulisan Braille. Mimi hebat, sorak Tasya riang. Menunggu pintu lift terbuka, Sarah tersenyum sambil bergumam, Alhamdulillah, ada gunanya juga, ya huruf Braille itu. Ketika lift sampai dan pintunya terbuka, masuklah Sarah sekeluarga serta 3 orang lainnya. Sarah meminta Pras untuk berdiri di dekat pintu di mana ada tombol petunjuk lantai yang akan dituju. Pras menurutinya dan ketika pintu lift tertutup Sarah meraba satu persatu tombol dan menyebutkan angka yang tertera di setiap tombol. Tasya bertepuk tangan merasa bangga pada Miminya, Mimi hebat. Enggak sia-sia Mimi belajar Braille sama Tante Esa. Pras yang berdiri di sisi kanan Tasya mengusap kepala putri semata wayangnya. Setibanya di lantai 3, mereka turun lalu melangkah santai menikmati keramaian mall sambil sesekali Tasya menjelaskan apa yang sedang mereka lewati. Nih, itu ada toko kacamata, tunjuk Tasya pada sebuah optik yang tak jauh letaknya dari keberadaan mereka sekarang. Abi mau cuci kacamata nggak? Lanjutnya menatap Pras. Boleh, deh, Kak, jawab Pras menyetujui. Ya udah kita ke sana, yuk, nih, ajak Tasya menarik lengan Sarah. Sampai di pintu optik, Sarah menghentikan langkahnya dan bergeser ke tepi kiri toko. Gimana kalau Mimi nunggunya di sini aja? Ya, Bi, pinta Sarah yang merasa suasana di dalam optik sedikit ramai. Ya udah kalau memang Mimi nggak keberatan, jawab Pras bersiap melangkah masuk ke dalam optik. Nggak kok, ya udah Abi masuk aja sana, biar Mimi di sini sama Tasya, jawab Sarah. Nggak mau. Mimi aja di sini, aku ikut Abi. Tolak Tasya dengan menggandeng lengan Pras. Sarah tersenyum sambil mengangguk memberi persetujuan. Selagi menunggu Sarah mengambil ponselnya, tiba-tiba seorang wanita berhijab ungu menegurnya, Assalamualaikum. Sarah mengarahkan wajahnya ke sumber suara, Waalaikumsalam. Siapa, ya dan mau apa, tanya Sarah. Maaf, Bu, nama saya Dila. Tadi sewaktu naik lift, saya mendengar obrolan ibu dengan anak ibu, jawab Dila menjelaskan tujuannya. Sarah tetap menatap ke depan menunggu kelanjutan penjelasan Dila orang yang baru dikenalnya. Maaf, Bu, saya harap Ibu tidak tersinggung dengan pertanyaan saya. Dila berkata dan Sarah hanya tersenyum kecil. Ibu bisa membaca huruf Braille, ya, tanya Dila. Bisa, biar masih belum cepat merabanya. Emang kenapa, Mbak, jawab Sarah dengan balik bertanya. Maaf, Bu, soalnya yang saya tahu sekarang ini tunanetra, kan sudah nyaman menggunakan kecanggihan teknologi, baik untuk berkomunikasi ataupun membaca berbagai macam tulisan. Nah saya sedikit ingin tahu soal Ibu, apakah boleh? Jelas Dila. Tentang apa? Tanya Sarah. Saya adalah seorang aktivis dari Perhimpunan Jiwa Sehat dan saya tertarik ketika melihat Ibu di lift apalagi ketika putri Ibu kooperatif menunjukkan huruf Braille di tombol pintu lift dan Ibu merespon sangat baik, tutur Dila. Maaf Ibu tunanetra baru atau sejak lahir? Tanya Dila mulai mencari tahu tentang Sarah. Sarah tersenyum, baru 7 tahun, singkat dijawabnya. Dila mengangguk kecil. Oh, berarti Ibu baru juga yang mengenal huruf Braille? Tanya Dila. Iya, sejak jadi tunanetra dan saya mengenal yayasan untuk tunanetra, jawab Sarah. Kenapa sih Ibu mau belajar huruf Braille? Maaf. Kalau menurut saya huruf Braille itu kan susah banget tuh. Sarah tertawa kecil mengedarkan pandangannya, jujur saya salut banget sama tunanetra yang masih mau menggunakan huruf Braille untuk membaca atau menulis, soalnya kan sekarang itu kecanggihan teknologi sudah bisa memfasilitasi tunanetra. Dila memberikan pendapat, iya sih Mbak, tapi tujuan utama saya adalah saya ingin kembali bisa membaca Al-Quran, terang Sarah.
Obrolan santai kedua wanita itu pun berlanjut yang pada intinya Dila sangat mengagumi Sarah yang baru 7 tahun menjadi tunanetra karena glukoma tapi mau belajar huruf Braille dan menggunakannya sebagai media untuk membaca sedangkan kemajuan zaman kini telah menempatkan kecanggihan teknologi untuk bisa mengakses berbagai hal yang diinginkan tanpa harus bersusah payah meraba. Lagi yang menurut Dila tingkat kesulitan meraba itu jauh lebih sulit. Emang, sih bener gitu, Mbak. Tapi saya menggunakan huruf Braille juga sebagai media saya membaca Al-Quran lagi, kan alhamdulillah saya kembali bisa mengaji lagi. Komentar Sarah menanggapi ucapan Dila. Iya, Bu bener juga, tuh. Ternyata membaca Al-Quran dengan meraba jauh lebih mengena, ya daripada mengikuti suara di ponsel. Dila menyetujui pendapat Sarah. Bener banget, tuh Mbak Dila dan saya juga merasakan terapi tersendiri ketika jemari saya meraba di Al-Quran yang sedang saya baca, sahut Sarah bangga. Tapi apa sih Bu, kendala Ibu ketika membaca huruf Braille? Kembali Dila bertanya mengungkapkan keingintahuannya, Sarah tertawa kecil menghadapkan wajahnya ke depan. Paling susah itu ketika titiknya sudah nyaris tak teraba atau tertimpa pada lembar belakangnya, jelas Sarah. Santai Dila mendengarkan, tapi rasa kekagumannya terpancar dari aura wajah orientalnya. Oke, Bu Sarah. Terima kasih banyak obrolannya, itu suami dan putri Ibu sudah selesai, jawab Dila dan tak begitu lama suara Tasya terdengar mendekat, ayo, nih, Abi dah selesai. Keesokan harinya di saat Sarah membuka laptopnya, hasrat menulis tiba-tiba bergelora entah kekuatan dari mana akhirnya ia berantusias membuat cerpen dengan tema Braille. Bersamaan jemarinya lincah mengetik huruf demi huruf siluet Mbak Esa yang menjadi pengajar Braille melintas dan gambaran saat dirinya belajar pertama kali mengenal huruf Braille hadir. Segala kisah perjuangan dirinya tak kalah menghafalkan letak titik di setiap huruf abjad hadir laksana Sarah sedang memutar kembali tayangan film dirinya. Selain Mbak Esa, kehadiran Pak Muiz juga datang menemani Sarah yang tetap bersemangat mengetik naskah tulisannya. Semua cerita perjuangan itu dituangkannya dalam euforia bahagia hingga, tak terasa akhirnya Sarah mampu melahirkan karya cerpen Braille yang ia beri judul, Kemerlap Braille. Alhamdulillah, akhirnya aku bisa ikutan, deh antologi ini. Sekarang tinggal telepon indah apa masih bisa aku ikutan, gumam Sarah lalu ia mengambil ponselnya dan menggeser mencari nama indah, ketika telah ditemukan langsung dihubunginya. Nada sambung terdengar beberapa kali tapi belum ada respon, ada sedikit rasa cemas ketika Indah yang tak kunjung mengangkat teleponnya. Sarah tak gentar, dia mencoba lagi menelpon Tuk yang kedua kalinya, tetapi tetap sambungan jarak jauh itu tak bersambut. Ayo, dong angkat teleponnya, gerutunya, kemana, si Indah itu? Sarah terus menggerutu sambil terus berusaha menelepon Indah. Di panggilan yang keempat barulah usaha Sarah berbuah hasil. Assalamualaikum, sapa Indah. Maaf, Ra. Gue tadi lagi di kamar mandi jadi nggak bisa angkat telepon lu, jelas Indah. Waalaikumsalam, iya dah gue sempet putus asa aja, kok nggak Indah angkat, ya teleponnya. Hi, maaf, Ra. Ada apa, nih? Gue masih bisa ikut gabung di antologi Braille nggak? Dah, tanya Sarah. Masih banget, Ra. Alhamdulillah, kalau emang masih bisa. Nanti abis nutup telepon gue kirim naskahnya. Alhamdulillah, akhirnya lu ikutan juga. Gue senang banget, nih. Dari awal gue yakin benar kalau lu pasti bisa ikutan, Ra. Sayang ini cuma penulis pilihan aja, kan lu tahu gue cuma ngajakin 10 penulis di buku kali ini, jelas Indah menyatakan rasa senangnya sebab ia memang yakin Sarah pasti bisa gabung bareng dengan 9 penulis lainnya di buku antologi ini sebagai apresiasi bulan Braille yang diperingati di bulan Januari. Alhamdulillah, terima kasih, dah, untuk segalanya. Basa-basi sejenak barulah obrolan berakhir dan setelahnya Sarah mengirimkan naskah hasil karyanya. Alhamdulillah, terima kasih, ya Allah. Sarah mengusap wajahnya dengan kedua telapak tangan tanda ia bersyukur atas kesempatan yang Allah izinkan hingga berhasil membuat cerpen Braille sesuai ketentuan dari penyelenggara. Kemerlap Braille, cerpen yang menceritakan perjalanan di mana Sarah mulai menapaki kehidupan baru bersama huruf Braille hingga kini ia sudah bisa kembali membaca Al-Quran yang pada awal kenetraannya sama sekali, tak terbayangkan bisa membaca kitab suci itu dengan rabaan tangan dan sekarang, Kemerlap Braille adalah satu karya terbaru Sarah yang dinikmatinya dalam euforia.
dengan pembuktian bahwa keterbatasan penglihatan bukan penghalang untuk terus berkarya. Jakarta, 7 Desember 2024. Tamat. Nantikan kelanjutan cerita-cerita dari kami berikutnya, sampai jumpa.